Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum mengenai generator sinkron. Untuk tujuan percobaan, yang pertama itu memahami prinsip operasi generator sinkron, dan yang kedua memahami pengaruh pembebanan terhadap generator sinkron. Selanjutnya kita masuk ke dasar teori. Untuk generator sinkron sendiri merupakan mesin sinkron yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik AC. Pada generator sinkron, belitan rotornya diberi masukan arus DC yang akan menghasilkan medan magnetik. Rotor ini kemudian akan diputar oleh penggerak utama sehingga akan menghasilkan medan magnet putar pada mesin. Medan magnet putar ini akan menginduksikan tegangan 3 fasa pada belitan statornya. Besar tegangan yang diinduksikan pada stator akan dipengaruhi oleh nilai flux pada mesin, frekuensi atau kecepatan putaran, dan konstanta mesin. Untuk persamaannya dapat kita lihat E sama dengan K dikali flux dikali omega, di mana E merupakan magnitud tegangan induksi pada generator, omega merupakan kecepatan sudut rotor dalam listrik, flux merupakan flux pada mesin, dan K merupakan konstanta konstruksi mesin. Untuk rangkaian ekivalen generator sinkron 3 fasa dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk ke pembebanan pada generator sinkron. Penambahan beban akan menyebabkan peningkatan daya aktif dan atau daya reaktif dari generator sinkron. Karena penambahan beban berarti peningkatan arus yang mengalir keluar dari generator sinkron. Karena arus yang mengalir pada kumparan medan adalah konstanta, sehingga flux pada kumparan medan generator juga akan konstan. Jika putaran generator dijaga konstan sebesar omega, maka besar tegangan yang diinduksikan pada generator juga akan konstan. Jika besar arus medan dan nilai putaran dijaga konstan, maka akibat dari pembebanan hanya akan mempengaruhi besar tegangan terminal dari generator sinkron, dan tidak mempengaruhi besar tegangan internal yang diinduksikan. Dalam kondisi tersebut, maka dapat kita simpulkan. Yang pertama, jika generator dibebani dengan beban tertinggal, maka tegangan terminal generator akan turun secara signifikan dan mempunyai regulasi tegangan yang bernilai positif. Selanjutnya, jika generator diberi dengan beban yang menghasilkan faktor daya 1 tanpa daya reaktif, maka tegangan terminal generator akan turun tidak terlalu signifikan dan mempunyai regulasi tegangan yang bernilai positif yang kecil. Selanjutnya, jika generator diberi dengan beban terdahulu, maka tegangan terminal generator akan meningkat dan mempunyai regulasi tegangan yang bernilai negatif. Besarnya regulasi tegangan dapat dihitung dengan persamaan regulasi tegangan sama dengan tegangan tanpa beban dikurang dengan tegangan beban penuh dibagi dengan tegangan beban penuh dikali dengan 100%. Selanjutnya untuk diagram fasor faktor daya tertinggal dapat kita lihat pada layar. Selanjutnya diagram fasor untuk faktor daya 1. Dan yang terakhir merupakan diagram fasor untuk faktor daya terdahulu. Untuk peralatan percobaan pada praktikum modul 4 ini, yang pertama itu ada trifasa supply unit, yang kedua akan control unit for trifasa, yang ketiga ada tacho, yang keempat ada shunt wound mesin, selanjutnya ada synchronous mesin, selanjutnya ada on-off switch, ada ohmic load, selanjutnya capacitive load, inductive load, penyearah 3 fasa, penyearah 1 fasa, dan yang terakhir multimeter.
pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai generator sinkron. Untuk peralatan yang digunakan, yang pertama di sini ada mesin sinkron 3 fasa, selanjutnya ada motor DC sebagai penggeraknya, multimeter yang untuk mengukur arus serta tegangan, ada tachometer yang berfungsi mengukur kecepatan putaran dari generator tersebut. Selanjutnya di sini ada regulator atau rectifier. Jadi di sini rectifiernya akan membuat arus AC atau yang bolak-balik menjadi searah. Regulator untuk pengatur tegangannya. Di sini juga ada beban-beban. Itu ada beban resistif, beban kapasitif, serta beban induktif. Terima kasih. Berikutnya untuk sinkronisasi atau proses sinkronisasi pada motor sinkron. Di sini kita punya suplai 3 fasa dari PLN. Nanti akan memberikan suplai ke mesinnya. Nanti di sini akan kita lakukan sinkronisasi atau keadaan kita menyuplai kepada jaringan PLN. Di sini ada switch 3 fasa. Di sini adalah indikator sinkronisasinya, itu berupa lamp off. Lanjutnya di sini ada double frequency meter untuk mengukur frekuensi antara jaringan atau grid dengan motor induksi. Di sini juga ada double voltmeter, sama seperti untuk mengukur tegangan antara grid dan motor induksi, motor sinkron. Selanjutnya di sini kita menggunakan mesin sinkron sebagai generator dan juga motor DC sebagai penggerak dari generator sinkron. Selanjutnya itu pengujian pembebanan pada generator sinkron. Di sini rangkaian dapat dilihat pada gambar berikut. Dan untuk ini adalah rangkaiannya. Nah, di sini pertama kita akan melakukan pengujian pada beban resistif. Itu kita variasikan dari beban resistif, kapasitif, dan beban induktif. Pada beban resistif, pertama kita putar generator sinkron dengan kecepatan 1500 rpm. Selanjutnya setelah 1500, naikkan arus eksitasinya hingga 0,26 ampere. Setelah itu catat berapa arus yang mengalir ke beban dan berapa tegangannya. Variasikan beban dari 100% hingga 60%. Percobaan selanjutnya itu pembebanan generator sinkron pada beban induktif. Di sini kita catat berapa arusnya, arus ke beban, dan berapa tegangan pada beban. Variasikan beban sesuai dengan variasi pada modul dan catat tegangan serta arusnya. Selanjutnya, setelah beban resistif, kita akan melakukan pengujian pada beban kapasitif. Ini beban kapasitif kita variasikan besaran kapasitansinya. Di sini pada 4 mikrofarad kita lihat tegangan pembangkit sebesar 4399 volt dan arus sebesar 0,3%. Variasikan seluruh beban sesuai dengan modul.
Selanjutnya kita masuk ke perhitungan dan analisa. Yang pertama ada perhitungan, di mana VR sama dengan VNL dikurang dengan VLL dibagi dengan VLL dikali dengan 100%, di mana VR merupakan regulasi tegangan, VNL merupakan tegangan tanpa beban, dan VLL merupakan tegangan dengan beban penuh. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Yang pertama itu R terhadap IL, R terhadap VR, yang ketiga R terhadap VLL, yang keempat L terhadap IL, yang kelima L terhadap VR, yang keenam L terhadap VLL, yang ketujuh C terhadap IL, yang kedelapan C terhadap VR, dan yang terakhir C terhadap VLL. Untuk analisa, kita menganalisa pengaruh pembebanan, di mana pembebanannya ada R, L, dan C pada generator sinkron terhadap regulasi tegangan. Sekian materi mengenai generator sinkron. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.